malam Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel Senam Yama Indonesia. Pada malam hari ini kita pertama kali lagi bertemu dengan Kang Yama, Sastra Yama Dewa. Selamat malam Kang Yama. Ya, selamat malam semuanya. Salam jumpa lagi dengan saya. Pak Dibio, ada Bu Sumiah, ada si Diki dan sebagainya ya. Kita kangen juga nih, udah lama gak latihan, rasanya badan juga kurang begitu fit lagi nih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, belakangan ini situasi memang istilahnya sudah masuk ke situasi subendemis ya Pak ya istilahnya. Kenapa? Karena nampaknya pandemi sudah jauh ya, bukan jauh, masih ada sih kasus juga. Tapi nampaknya akan menjadi situasi yang lebih terkendali. Bahkan tidak terkendali juga ya, karena orang-orang akhirnya menjadi seolah-olah tidak ada apa-apa, jadi sekarang semuanya bebas ya. Nah, tetapi kita sekarang harus juga melihat bahwa prospek ke depan harus kita antisipasi ya. Untuk itu maka pada malam hari ini saya akan memperkenalkan konsep ya neuroplastosis ya, plastosis nanti kita jabarkan ya, tadi Pak Dibio saya sudah share juga di grup kemarin sebenarnya. Nah, untuk bisa menjelaskan ini kaitannya dengan Senam Yama Indonesia ya. Karena kalau saya melihat bahwa misi dari Senam Yama Indonesia nanti ke depan harus bisa juga tune in ya, maksudnya Kang Yama tuntutan zaman ternyata teorinya ada ini ya. Jadi kita tidak bicara lagi tentang COVID, tapi kita bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan menjadi sebagian dari semua orang yang diinginkan. Jadi setelah itu kita akan bahas juga tentang perma ya, perma tadi. Nanti mungkin secara sepintas kita akan bahas sebagai permulaan dari serial kegiatan kita menjelang nanti kita akan lakukan offsite kira-kira 2 bulan ke depan, onsite ya, jadi kita pelatihan untuk sertifikasi ya, tapi kita harapkan para pemirsa bisa ikut serial ini dari yang pertama sampai ke 9 ya, gerakan Senam Yama ya Kang ya, nanti kita akan tapi punya istilahnya punya koridor ya. Kita akan masuk di koridor yang tadi yaitu neuroplastosis dan juga perma ya. Apa itu sebenarnya? Bentar lagi saya akan coba jelaskan. Mungkin itu dulu Kang Yama awalnya dari kita. Barangkali Kang Yama ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya jelaskan tentang konsep itu tadi. Silakan Kang. Oke, terima kasih Dok, luar biasa, ini semangat sekali. Salam jumpa dan salam ilmu pengetahuan dari Dr. Is. Dan jelas ilmu itu ya apapun yang disampaikan oleh keilmuannya atau kedokterannya dari Dr. Is adalah kebenaran. Dan kebenaran ini akan kita bisa sampai tadi menjadi suatu kebaikan, dan kebenaran ilmu tadi yang ketiga bisa menjadi manfaat. Nah, bagaimana supaya tadi bisa menjadi manfaat, bisa menjadi kebaikan, dan otomatis kebenaran itu benar itu sendiri karena dasarnya ilmu. Dan setiap ilmu itu dasarnya adalah kebenaran. Nah, tidak ada yang salah dari ilmu, tapi bagaimana sampai tadi menjadi kebaikan, yang kedua menjadi manfaat. Nah, itu ya, ilmu dasarnya adalah kebenaran. Apapun ceritanya dari Dr. Is, apa yang disampaikan, itulah dasarnya ilmu. Maka itu adalah kebenaran. Nah, bagaimana supaya tadi bermanfaat dan menjadi kebaikan? Sebelum sampai ke dua posisi ini, manfaat dan kebaikan, kita pelajari dulu dan kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan, ilmu apa yang mau disampaikan oleh tentu dasarnya adalah kebenaran oleh Dr. Is itu sendiri. Silakan Dok. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja dulu dengan tayangan video 1-2 menit ya. Nanti setelah itu kita tayangkan slide-nya.
Yang pertama neuroplastosis dulu arti. Neuroplastisitas. 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 Otak. Bukan salah. Cepat. Sebentar. Memang sengaja dibuat untuk WA, jadi agak cepat. Nanti kita bahas slide. Nah, boleh dibahas pelan-pelan. Ya, itu tayangan videonya singkat ya, bikin penasaran sebenarnya. Ya. Tapi kita akan tayangkan sekarang slide-nya ya, Kang Adi, supaya kita lihat apa sih tadi yang sekedar informasi tadi, sekilas ya. Ya, jadi ini sebenarnya teori yang bisa dikembangkan juga untuk bagaimana kita mau melihat otak sebenarnya masih berkembang ya. Jadi ini sebenarnya disebut tadi di dalam istilahnya. Oke. Jadi ini adalah bagian daripada pendidikan kesehatan ya, atau gaya hidup sehat ya. Neuroplastisitas. Lanjut Kak Adi. Ya, kalau dilihat di sini gambarnya adalah otak ya. Bagaimana kita melihat otak ini dari sisi yang berbeda ya. Dulu teorinya otak itu berkembang sampai usia 2 tahun ya kalau teorinya. Lanjut. Nah, neuroplasticity atau neuroplastisitas bahasa Indonesianya adalah kemampuan dari otak untuk mereorganisasi secara mandiri ya dirinya ya, baik secara struktural maupun secara fungsi. Nah, ini sebenarnya ilmu ini mungkin untuk kita baru ya. Bagaimana sih otak itu berubah gitu ya. Nah, yang pertama adalah neurogenesis. Ya, neurogenesis yaitu secara regenerasi terus-menerus dari new neuron. New neuron itu adalah saraf baru ya, sel saraf baru pada beberapa bagian daripada otak. Ya. Kemudian muncul kembali yang disebut new synapses ya. New synapses ini mengakibatkan munculnya satu keterampilan dan pengalaman-pengalaman baru yang mengcreate koneksitas antara neural yang tadi ya, sel saraf ya. Kemudian memperkuat strengthening sinaps. Jadi sinaps nanti kita lihat gambar daripada sel saraf ya. Sinaps itu repetisi dan praktis itu memperkuat ya kan koneksitas antara saraf ya. Kemudian memperlemah sinaps juga, yaitu connection in the brain that are used become weak. Jadi bagian daripada otak yang tidak digunakan itu menjadi lemah. Nah, di sini seninya ya, ternyata seninya ada di sini nih. Bagaimana kita melihat bahwa ada satu
istilahnya perkembangan baru yang disebut tadi plasticity. Lanjut Kang Ati. Nah, kalau dilihat ini Bapak Ibu sekalian, neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk terus berubah menyesuaikan diri terjadi sepanjang hidup manusia. Jadi ini teori sebenarnya menurut saya agak baru ya. Kalau dulu kita berpikir otak tuh tumbuhnya hanya sampai 2 tahun ya. Nah, otak menerima stimuli dari lingkungan, kemudian respon listrik dan kimia melalui saraf, di proses otak saraf membentuk sambungan dan terjadi respon. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa kita perlu ngakalin ya, ngakalin atau mengakali lingkungan ya, stimuli rangsangan dari lingkungan. Kalau lihat di gambar ini sebenarnya ada sel otak, sel saraf ya, neuron tadi, neuron, sel saraf atau neuron, yang juga ada sinaps. Lanjut barangkali gambarnya. Nah, ini adalah teori tentang apa itu plastisitas ya. Neuroplasticity atau neuroplasticity adalah istilah yang mengacu pada kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai hasil dari mempelajari pengalaman baru. Nah, ini sebenarnya kita juga baru nih teori ini ya. Ketika orang mengatakan bahwa otak memiliki neuroplastisitas, bukan berarti bahwa otak mirip dengan plastik, bukan. Neuro mengacu pada neuron, tadi saya sampaikan, sel-sel saraf yang merupakan blok bangunan otak dan sistem saraf. Dan plastisitas mengacu pada kelenturan otak. Ya, plastisitas itu kelenturan otak. Ya, otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Ya, peneliti percaya bahwa neurogenesis tadi yang teori pertama atau pembentukan neuron baru berhenti tak lama setelah kelahiran. Tapi saat ini dipahami bahwa otak memiliki kapasitas luar biasa untuk mengatur kembali jalurnya, menciptakan koneksi baru, dan dalam beberapa kasus bahkan membuat neuron baru. Konsep ini disebut neuroplastisitas atau plastisitas otak. Saya kira ini satu hal yang mungkin membuka wacana baru kita bahwa ternyata otak tuh masih hidup ya, masih bisa genesis, neurogenesis tadi yang teori gambar yang pertama. Lanjut ke arti. Nah, ini yang disebut sel saraf. Sel saraf itu tersusun, sel itu menyusun sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel neuron atau sel saraf. Berfungsi mencetuskan dan mengantarkan impuls listrik. Kalau kita lihat Kang Yama, kita juga akan mengaktifkan medan elektromagnetik tubuh ya Kang ya. Jadi ini sebenarnya nanti akan relevan dengan kenapa kita perlu belajar tentang saraf ya. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional sistem saraf yang mempunyai sifat eksitabilitas, siap memberikan respon bila terstimulasi. Nah ini Kang. Jadi ini satu hal yang sebenarnya sangat menantang ya. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson neurin. Jadi yang tadi dikatakan sinaps itu adalah percabangan itu tadi, pertemuan antar ujung-ujung saraf itu namanya sinaps. Kemudian ada batang ada akson, ada dendrit dan sebagainya yang menerima rangsang dan sebagainya. Selama ini kita hanya tahu bahwa otak itu adalah digerakkan oleh impuls listrik ya. Bahasanya kalau nggak ada listriknya orang yang stroke itu akan tidak bisa menggerakkan tangannya misalnya atau anggota tubuhnya. Itu kan adalah listrik ya sebenarnya. Lanjut. Nah ini klasifikasi fungsional sel saraf ya. Klasifikasi fungsionalnya terus ada neuron sensorik, itu membawa informasi dari reseptor pesan sensorik untuk dibawa ke susunan saraf pusat. Yang kedua adalah neuron motorik, membawa instruksi dari susunan saraf pusat menuju organ efektor. Ya. Yang ketiga, interneuron terdapat di seluruh otak dan batang otak. Interneuron itu yang menghubungkan antar satu sama lain. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ada di sebelah kiri itu adalah interneuron. Ya, antara satu saraf itu ada koneksitas juga. Nah, kalau yang kita lihat di atas sebenarnya adalah kita menerima rangsang, misalnya penglihatan, organ indera, panca indera ya. Panca indera itu menyerap ada reseptor penerima rangsang ya, disebut nanti dia membawa rangsang ya disebut rangsangan sensorik ya. Kemudian akan dibawa setelah diterima oleh reseptor akan dibawa ke saraf pusat otak untuk diterjemahkan. Nah, nanti mekanismenya akan disalurkan melalui saraf yang disebut saraf motorik ya, yaitu saraf yang membawa instruksi dari susunan saraf otak
menuju organ efektor. Organ efektor bisa otot, bisa kulit, bisa segala macam. Jadi ini sebenarnya satu mekanisme yang bisa diakalin. Nah, ini tadi kita bilang diakalin. Plastisitas ini yang sebenarnya menariknya kalau menurut saya. Lanjut. Nah, ini yang kita bilang ya, bahwa environment tadi, lingkungan, ya, gaya hidup, status kesehatan, kemudian pengobatan dan sebagainya itu akan mempengaruhi mikroglial plastisitas. Jadi plastisitas tadi daripada mikroglial, ya, itu yang morfologinya membentuk aktivasi, ya, aktivasi dan fagosit dan segala macam. Kemudian ada neuronal plasticity, yaitu jumlah spine, ya, spine itu susunan tulang belakang, ya, kemudian connection strength, kekuatan hubungan satu sama lain, kemudian dendrit carborization, kemudian sama neurogenesis. Ternyata ini yang menimbulkan satu sama lain, itu tadi disebut neuroglia modulators, ada interkoneksitas. Dan ini akhirnya membentuk yang namanya brain plasticity atau plastisitas. Nah, akibatnya akan terjadi brain function dan behavioral outcome. Jadi ini sebenarnya Kang Yama, kalau kita lihat apa yang kita lakukan itu adalah environment, gaya hidup. Ya, misalnya kita berlatih senam yama, ini adalah lingkungan yang kita ciptakan. Tapi nanti pengaruhnya akan masuk ke sistem mikroglial dan neuronal tadi, sehingga membentuk kelenturan dari brain plasticity. Ya, mengapa saya sampaikan ini? Ternyata ini bisa tadi sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Kang Yama, bahwa ini bisa menyebabkan perubahan fungsional kepada anak-anak sehingga menjadi lebih pintar, Kang. Ini yang sebenarnya bisa diakali. Ini logikanya menjadi begitu nih. Kalau dulu Kang Yama bilang ini bisa untuk mencerdaskan anak-anak. Coba sekarang kita lihat dari konteks ini, ya, juga bisa menyembuhkan stroke. Ya, ini ternyata dilihat dari konteks ini juga bisa nih, ya Kang. Jadi ini tadi dikatakan pada yang awal tadi, ada terjadi sesuatu perubahan pada sel-sel, diperkuat yang kuat, sedangkan yang lemah nanti dilemahkan. Jadi kalau untuk orang yang stroke dia bisa sembuh, itu sebenarnya dia memperkuat sel-sel lain yang sebenarnya bisa mendukung kepada penyembuhan. Nanti kita lihat teorinya, ya. Jadi sebenarnya saya menjadi penasaran dengan teori ini ketika saya mencoba mengkaitkan dengan senam yama Indonesia, ya Kang Yama, ya. Lanjut, Kang Adi. Nah, ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengolah yang disebut serotonin reseptor pada brain plasticity, ya, dari yang perkembangan sampai sakit, ya. Kita tahu ada 4 hormon yang berperan di dalam membentuk kebahagiaan, ya Kang. Ada D itu adalah dopamin, ada O adalah oksitosin, ada S itu adalah serotonin, ada E itu endorfin. Nah, sekarang kita lihat di sini nih Kang. Jadi bagaimana kita ngakalin nih, ya? Kalau kita lihat ini, kita lakukan yang namanya learning and memory, ya, dengan membangun imun sistem, ya. Kemudian juga kita adakan neuroplasticity dan connectivity. Nah, akhirnya kita bicara juga mengenai circadian rhythm. Circadian rhythm itu siklus tubuh kita itu kan ada circadian. Ada waktu malam, ada waktu siang, ada itu namanya circadian, kalau tidak salah. Ya, jadi kemudian ada thermoregulation. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini sangat relevan dengan apa yang kita dapatkan selama kita berlatih senam yama. Ada panas yang ditimbulkan, kemudian tadi ada awalnya kita ada mengaktifkan kembali energi maupun listrik. Ternyata ini bisa membentuk yang namanya neuroplastisitas. Saya pikir ini sesuatu yang baru yang menjawab misteri, ya. Selama ini kita pikir apa ini sebenarnya gitu kan. Saya harus mencari justifikasi daripada ilmunya energi medicine ini sehingga nanti bisa menjadi sesuatu yang memberikan istilahnya kecenderungan baru di dalam memberikan satu penguatan kepada fungsi otak. Nah, lanjut Kang Ardi. Nah, jadi neuroplastisitas dapat mengambil tempat bila terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan, ya.
Jadi karakteristik daripada dendrit ya, kemudian properties dari membran dan ion channel. Kalau kita lihat dari sel saraf, kemudian hormonal activity, microglia activity, dan DNA regulation and transcription serta neurotransmitter. Jadi kita coba nanti kaitkan dengan ilmu energy medicine dengan elektromagnetik, ya, medan elektromagnetik, kemudian pengaktifan DNA. Nah ini Kang Yama ya, kalau kita lihat. Ini agak tinggi ya ilmunya, tapi memang harus dijabarkan lebih jauh nanti. Lanjut. Nah, cara kerjanya ya. Beberapa tahun pertama kehidupan seorang anak adalah masa pertumbuhan otak yang cepat. Ya, kalau kita lihat biasanya kita sampai umur 2 tahun anak masih dianggap otaknya masih tumbuh ya. Dulu paradigma lama mengatakan seperti itu. Saat lahir setiap neuron di korteks cerebral memiliki sekitar 2.500 sinaps. Sinaps itu tadi pertumbuhan. Pada usia 3 tahun jumlah ini telah berkembang menjadi 15.000 sinaps per neuron. Di per neuron aja sudah ada sinaps. Makanya orang mengatakan bahwa sampai umur 2 tahun itu adalah golden period untuk perkembangan otak. Jadi anak-anak tuh harusnya di situ jadi pinter tuh karena makanan, karena pengaruh sebagainya itu ada umur 2 tahun sampai 2 tahun. Nah, itu teori lama ya. Namun rata-rata orang dewasa memiliki sekitar setengah jumlah sinaps. Mengapa? Karena ketika kita mendapatkan pengalaman baru, beberapa koneksi diperkuat sementara, yang lain dihilangkan. Nah, proses ini yang dikenal sebagai pemangkasan sinaptik. Nah, neuron yang digunakan sering mengembangkan koneksi yang lebih kuat dan jarang atau tidak pernah digunakan akhirnya mati. Dengan mengembangkan koneksi baru dan memangkas yang lama, otak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Jadi ini Kang, kalau dilihat konsepnya sebenarnya, kalau kita lakukan sedini mungkin latihan senam Yama ini kepada generasi muda, maka tadi yang dikatakan koneksi-koneksi yang tadi jadi nggak perlu dipangkas, itu bisa tetap hidup. Ya. Nah, ini kan jadi penting nih untuk masalah kecerdasan nih Kang. Nanti kita bicara mengenai semakin banyak otak itu memiliki sel saraf dan koneksitas, itu akan semakin tinggi dia punya kemampuan untuk menginterpretasikan informasi yang masuk ke dia dalam konteks sel. Lanjut. Ini ya tipe daripada plastisitas ya. Jadi kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, ini menarik nih Kak. Ya, berubah dan beradaptasi. Ya, kalau kita lihat yang pertama gambar yang di tengah itu adalah structural plasticity. Itu berdasarkan pengalaman atau ingatan yang berubah pada struktur daripada sel otak secara fisik. Ya, sementara yang kedua itu adalah functional plasticity, yaitu fungsi-fungsi otak bergerak dari yang rusak ke yang tidak rusak. Nah, ini yang sebenarnya kita melihat ini yang diakalinya gimana nih kita mengakali ini untuk bisa mengangkat isu tentang pentingnya melatih neuroplastisitas ini kepada perkembangan otak. Lanjut. Nah, karakteristik kunci, nah ini yang saya perlu sampaikan. Ada beberapa karakteristik neuroplastisis yang menentukan, yaitu usia dan lingkungan cukup berperan. Ya, sementara plastisitas terjadi sepanjang hidup, beberapa jenis perubahan lebih dominan selama usia hidup tertentu. Otak cenderung berubah banyak selama tahun-tahun awal kehidupan, misalnya ketika otak belum matang dan tumbuh dan mengatur dirinya sendiri. Secara umum, otak muda cenderung lebih sensitif dan responsif terhadap pengalaman daripada otak yang jauh lebih tua. Genetika juga dapat memiliki pengaruh. Interaksi antara lingkungan dan genetika juga berperan dalam membentuk plastisitas otak. Kemudian yang kedua adalah proses yang berlangsung. Ya. Plastisitas terus berlangsung sepanjang hidup dan melibatkan sel-sel otak selain neuron, termasuk sel glial dan vaskuler. Ini dapat terjadi sebagai hasil dari pembelajaran, nah ini kita lihat, pengalaman dan pembentukan memori atau sebagai akibat dari kerusakan otak. Itu negatifnya kalau yang kerusakan otak. Tapi yang kita lihat di sini adalah proses pembelajaran, pengalaman, dan pembentukan memori. Sementara orang-orang dulu percaya bahwa otak berhenti berkembang setelah usia tertentu. Nah, sekarang penelitian terlebih baru membuktikan bahwa otak tidak pernah berhenti berubah dalam menanggapi setiap pembelajaran dan pengalaman baru. Ya.
Misalnya dalam kasus kerusakan otak seperti selama stroke, area otak yang terkait dengan fungsi tertentu mungkin rusak. Akhirnya bagian otak yang sehat dapat mengambil alih fungsi itu dan kemampuannya dapat dipulihkan. Jadi kalau Kang Yama sudah misalnya waktu itu menangani pasien stroke dengan senam Yama bisa sembuh, mungkin ini jawabannya Kang. Ya, jadi dalam kasus kerusakan otak seperti selama stroke, area otak yang terkait dengan fungsi tertentu mungkin rusak ya pada orang yang stroke. Tapi otak yang sehat dapat mengambil alih fungsi itu dan kemampuannya dapat dipulihkan. Nah ini menarik ya menurut saya ya. Jadi kaitannya dengan apa yang pernah dilakukan oleh Kang Yama dengan terapis stroke ya dengan senam Yama. Lanjut, Kang Arti. Nah, neuroplastisitas dapat hasil dari ya. Jadi neuroplastisitas ini bisa diperoleh result from ya dari dapat akibatkan dari traumatic events, stress, social interaction, meditation, emotion, learning, paying attention, diet, exercise, dan new experiences. Jadi kalau kita cermati ini sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya sudah sangat-sangat relevan dengan senam Yama. Yang pertama adalah exercise, gerak. Ya. Yang kedua adalah meditasi. Yang ketiga adalah emosi, ya kan? Kemudian kita harus fokus ya untuk mengatasi proses pembelajaran. Tadi dikatakan untuk melakukan gerakan senam Yama itu mesti fokus kalau dapat hasilnya yang bagus gitu kan. Nah, learning proses ini sebenarnya sudah cukup untuk kita menganggap bahwa neuroplastisitas ini kalau bisa diintegrasikan dengan atau senam Yama diintegrasikan dengan neuroplastisitas, ini hasilnya akan luar biasa kan ya. Tadi kita sudah lihat mengenai pengaruh lingkungan. Lanjut Kang Ardi, ini jelasin selanjutnya. Nah, ini adalah sisi daripada baik dan sisi daripada neuroplastisitas. Neuroplastisitas membuat brain kita, otak kita menjadi lebih cemerlang ya. Neuroplastisitas menyebabkan kita merecover dari stroke, dari injury dan birth abnormalities. Jadi saya berpikir kalau birth abnormalities itu anak-anak disabilitas kita bisa ajarin ini, apa nggak mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan disabilitas ya. You can learn new ways of being and responding to conflict. Ya ini kan dalam rangka kita nanti positif attitude ya. In many cases, you can also overcome depression, addiction, obsessive compulsive pattern, ADHD, and other issues. Juga bisa mungkin untuk anak-anak autis, Kang. Nah, ini sesuatu yang baru menurut saya ya. You can also overcome depression, orang yang depresi, orang yang addiction yang kecanduan, kemudian yang mengalami pola obsessive compulsive dan ADHD. ADHD itu autism, ya. Nah, tapi ada sisi juga yang gelapnya. Dikatakan bahwa neuroplastisitas berarti bahwa otak adalah selalu belajar. But the brain is neutral. It doesn't know the difference between good and bad. Nah, tidak tahu apa itu bagus atau enggak. Jadi kalau kita ngajarin orang nggak bagus juga masuk juga di dalam proses neuroplastisitas. Ya, it learns whatever is repeated, both helpful dan unhelpful thought, pikiran, action, dan kebiasaan. Kemudian neuroplastisitas itu juga bisa menjadi masalah entrance ya, bisa menjadi justru kalau kita nggak bagus ngolahnya akan bisa menjadi kebalikan dari yang tadi. Jadi also overcome tapi di sini bisa entrance. Lanjut ya, Kang Ardi. Nah ini contohnya ya, bagaimana kita mengaktifkan neuroplastisitas, bagaimana dia bekerja. Ini gambaran secara mapping ya. Jadi kayak begini. Jadi kita mulai dengan rangsangan, kemudian nanti terjadi akibatnya daripada mengaktifkan sinaps. Jadi yang penting itu tadi Kang, pengaktifan sinaps ya. Sinaps itu persambungan yang baru. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya memperbaiki neuroplastisitas? Ya, yang pertama adalah enriching your environment. Jadi memperkuat lingkungan, ya. Nah, learning environment-nya ada over plenty of for focus attention, novelty dan challenge, ya.
Ini akan memberikan suatu stimulasi positif kepada perubahan otak. This particularly important during childhood dan adolescent. Jadi kalau kita mau menyasar anak-anak sekolah, ini penting banget nih Kang. Ya. Ini terutama penting selama fase anak-anak dan remaja. But enriching your environment can continue to provide brain rewards well into adulthood. Tapi dengan cara kita memperbaiki lingkungan ini pada saat anak-anak dan remaja, dia akan memperbaiki nanti hasilnya kepada saat dia dewasa. Misalnya, ya belajar bahasa, bagaimana memainkan alat musik, ya traveling dan sebagainya, creating art and other creative pursuit PD. Contohnya seperti itu. Lanjut nanti. Jadi enriching ya, memperkaya. Jadi ngajak anak-anak jalan-jalan, traveling dan sebagainya itu adalah memperkaya dia punya stimulan positif ya. Lanjut Kang Adi. Nah, kemudian getting plenty of rest. Nah, ini ternyata penting ya. Tidur menjadi penting ya. Research has shown that sleep plays an important role in dendritic growth in the brain. Kenapa? Dendrites are the growth at the end of neuron that help transmit information from one neuron to the next. Ya. Dengan memperkuat koneksi ini, Anda bisa mengencourage ya greater brain plasticity. Ya ini kan makanya kalau orang bilang pertumbuhan itu biasanya terjadi pada saat anak itu cukup tidur. Ya. Ketika itu hormon pertumbuhan atau yang namanya growth hormone itu akan muncul pada malam hari pada saat anak-anak itu istirahat. Nah, sleep has been shown to have important effect on both physical and mental health. Ya, some researchers suggest that this is partly due to genetic and partly to the makeup of the gray matter in the brain. Jadi gray matter itu adalah substansi abu-abu pada otak. Ya. You can find ways to improve your sleep by practicing good sleep hygiene. Nah ini, yang setelah ini kita akan bicara bagaimana caranya good sleep habit ini Kak. Jadi kalau saya pernah ikutin senam yama, selama ini kita justru dengan kita ikut senam yama, kita tidurnya jadi enak. Ya, mungkin jadi semuanya metabolisme kita menjadi teratur, menjadi dan sebagainya. Ya, this includes developing a consistent sleep schedule and creating an environment that contributes to good sleep. Jadi penting banget ini ilmu tentang tidur ya. Jadi kalau Kang Yama tadi, kalau Kang Adi bilang, kalau melek gimana? Ya, lanjut Kang Adi. Nah, ini bagaimana agar mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Hindari konsumsi kopi dan sebagainya ya, tidur waktu yang tetap dan sebagainya. Ini nanti kita bahas selanjutnya nanti ya. Bagaimana tidur yang nyenyak tuh, kayak gimana yang enak dan sebagainya. Kalau saya relatif sekarang sudah kacau. Tapi saya punya schedule ketika saya tunggu saya mau tidur, saya tidur. Nah, itu adalah sebenarnya untuk saya 15 menit tidur cukup kalau dalam keadaan. Seharusnya kan orang tua 7-8 jam tidur ya. Tapi karena saya orang yang masih aktif, jadi merasa diri tidak tua ya, jadi masih bisa istilahnya meleknya banyak juga ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang dikatakan exercising regularly. Jadi kalau regular physical activity has a number of brain benefit, jadi kalau dikatakan bahwa kita itu kalau melakukan latihan fisik itu banyak sekali manfaatnya untuk otak. Some research indicates that exercise might help prevent neuron loss in key areas of hippocampus, a part of the brain involved in the memory and other function. Jadi beberapa penelitian itu mengindikasikan bahwa latihan fisik itu dapat mencegah kerusakan atau kehilangan neuron pada area di hippocampus, yaitu hippocampus itu di otak yang tugasnya adalah untuk memori, ingatan, dan fungsi lain. Jadi ini kan masuk akal ya Kang Yama ya, kalau kita menganggap bahwa aktivitas fisik atau latihan yang kita lakukan itu kepada anak-anak, kepada orang yang itu menjadi reguler ya. Ada studi suggest that exercise plays a role in new neuron formation in the same region. Jadi pembentukan neuron baru juga karena ini ya. Jadi pada tahun ini baru nih, studi as that physical exercise appears to also boost brain plasticity
through its impact on brain-derived neurotrophic factor. Ya, neurotrophic factor itu protein yang berimpak kepada saraf, pertumbuhan saraf, kemudian fungsional connectivity dan the basal ganglia, ya, bagian daripada otak yang mengatur, kontrol, dan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya lanjut ke nanti. Nah, ini yaitu rekomendasi dari itu adalah minimal 150 menit setiap minggu, kemudian 2 kali per minggu, ya. Kita lakukan juga latihan beban. Nah, ini yang mungkin perlu kita kombinasikan juga, Kang Yamani. Ya, kalau kita kan latihannya lebih banyak statis, tapi juga sebenarnya sih gerakannya untuk menguatkan otot juga. Ya. Ini mungkin nanti combine-nya akan perlu kita lakukan untuk istilahnya apa ya, kombinasi, ya. Nah, ini exercise prescription for life. Ya. Nah, lanjut, ini kaitannya dengan senam nyaman sebenarnya nanti. Jadi selain senam nyaman, kita anjurkan juga untuk orang misalnya jalan kaki, Kang, seperti Pak Ferdinand, yang ngangkat beban. Jadi kita ada satu kombinasi yang mana ini melengkapi apa yang kita lakukan ini dengan neuroplastisitas ini, ya. Ini contohnya, ya, muscle strengthening, vigorous, ya. Ini aerobik, ya, jalan kaki atau apa, kemudian moderate, ya. Nah, ini lanjut. Nah, bagaimana cara kerjanya, ya? Kalau kita melakukan when we engage in different adventures throughout life, kalau kita terlibat di dalam berbagai pengalaman berbeda sepanjang hidup, otak kita akan berubah dan beradaptasi, ya. Sometimes this involves strengthening dan weakening pathway. Kadang-kadang itu memperkuat atau memperlemah, ya, jalurnya. Tapi lain ketika dia justru akan it might move certain function from one area to another, ya. Jadi akan bergerak, ya, bergerak pada fungsi-fungsi tertentu dari satu area ke tempat yang lain, ya. Kemudian how do you increase neuroplasticity? Bagaimana kita lakukan meningkatkan neuroplastisitas? Yaitu belajar hal-hal baru, kemudian traveling places you never been and engaging in creative activities, ya, can all help increase neuroplasticity. Getting adequate sleep and regular exercise also support brain growth and health. Why is neuroplasticity important? Without neuroplasticity, it will be difficult to learn or otherwise improve brain function. Neuroplasticity also aids in recovery from brain-based injuries and illnesses. Nah, jadi ini penting nih, Kang, ya. Neuroplasticity itu adalah susah kalau kita tanpa neuroplasticity, kita susah untuk belajar atau memperbaiki fungsi otak. What is an example of neuroplasticity? Apa contoh, ya? Research, ya, menemukan bahwa anak dengan blindness, ya, buta, ya, meningkatkan koneksivitas dari organisasi neurosirkuit mereka dibandingkan dengan children tanpa discrete condition. Jadi ternyata anak-anak yang buta itu lebih bagus dia membangun, dia kan lebih peka, ya, jadinya, ya, karena dia tumbuh, ya, yang lainnya, sisi yang lain. This suggests that the brain adapt to the inability to see by changing the structure and function, providing children with blindness a greater ability to use the information received from other senses. Jadi dia akan lebih dapat informasi bagus dari pendengaran dan juga dari sentuhan. Saya kira ini bagus banget, ya, teori ini, ya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa anak buta itu sebenarnya menjadi mungkin lebih jenius daripada orang yang tidak buta, ya. Karena dia justru mendapatkan sense-nya dari yang lain, gitu loh. Nah, ini yang kita lihat. Nanti kita coba explore, ya, teori ini. Lanjut. Nah, ini, ya, untuk pasca stroke, ya. Neuroplastisitas merupakan cara otak untuk mereorganisasi bagaimana Anda akan mendapatkan hidup Anda kembali setelah mengalami serangan stroke. Ya, proses pengulangan merupakan alat terbaik untuk memperbaiki fungsi otak. Ya, secara klinis, terapis menemukan pasien berkembang dan belajar kembali untuk bergerak seperti sebelum terjadi stroke atau dengan strategi lain. Ini kali mungkin sama dengan teorinya Kang Yama nih tentang untuk orang yang stroke. Kita bisa jelasin ini dari sisi ini, Kang. Ya, lanjut sedikit lagi. Nah, ini
fase stimulating your brain to enhance stroke recovery. Nah, jadi ternyata kita mesti stimulasi ya, motor training, neuroplasticity-nya diatur sesuai respon untuk rehabilitasi. Lanjut Kang Ardi sedikit lagi. Ini ya caranya kita. Nah, ada yang disebut HIIT ya. In HIIT itu adalah high intensity training ya, decrease the risk of stroke severity ya. Kemudian lanjut kita lihat ini contohnya. Nah, HIIT ini high intensity interval training. Mungkin nanti Ibu Sumiati dan Pak Dibio akan juga memahami soal ini ya. Merupakan bentuk latihan fisik berat dan ringan secara berganti-ganti ya, melatih aerobik dan anaerobik secara bersama-sama, kemudian latihan menjadi efektif dan menarik. Waktu latihan lebih singkat, namun memberikan tingkat metabolisme yang sama seperti latihan aerobik ringan dalam waktu panjang. Ini contohnya. Lanjut, sedikit lagi. Nah, ini optimizing the benefit of concurrent training. Ya, endurance, cycling, running, training status. Lanjut, nanti lanjut aja. Nanti kita tutup. Nah, ini training recommendation-nya, ya, protokol shorter than 6 weeks. Ya. Lanjut. Oke, itu adalah bagaimana kita melihat dari neuroplasticity. Oke, Kang Ardi, cukup saya kira pembahasan malam hari ini tentang neuroplastisitas. Ya. Oke, dari topik yang kita bahas malam hari ini, neuroplastisitas ini merupakan sesuatu yang menurut saya mencerahkan kita mengenai korelasi senam yama Indonesia dengan bagaimana kita akan melangkah ke depan dengan memanfaatkan teori neuroplastisitas ini. Mungkin kira-kira begitu Kang Yama. Ini ada sesuatu yang menurut saya sangat-sangat curious ya, saya sangat-sangat penasaran ini gimana caranya kita coba nanti sehingga kita punya pelatihan itu nantinya betul-betul dasarnya ini. Ya. Walaupun namanya senam yama gitu. Dan kita bicara mengenai bagaimana kita memaksimalkan kemampuan neuroplastisitas itu dengan menggunakan senam energy medicine. Kira-kira begitu Kang Yawa. Iya. Luar biasa, Dok. Salut. Minggu depan kita bicara mengenai perma itu lebih jauh kepada bagaimana cara yang sisi lain. Iya. Nah, mungkin kita minta respon dulu dari Pak Sudibyo, Pak Dibyo. Pak Dibyo, silakan Pak Dibyo. Ini kita mencoba malam hari ini melihat dari sisi yang berbeda tentang senam yama Indonesia, karena kedepannya kita akan masuk ke dalam tren baru ini yang mengenai bagaimana mengefektifkan neuroplastisitas melalui senam yama. Gimana Kang ya, Pak Sri Sudibyo, komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keluar. Waalaikumsalam. Salam. Iya, ini berbarengan dengan cuaca yang kurang sinyalnya. Suaranya nggak keluar kan? Iya, sinyalnya timbul tenggelam. Dari suara pun. Kurang dengar Pak, suaranya Pak. Padahal ini sudah maksimum. Oke, Kang Yama, kita diskusi dulu sebentar. Ini kaitannya dengan ini Kang ya, dengan kita introduce konsep neuroplastisitas ini sebagai salah satu istilahnya apa ya, frame kita bergerak ke depan ya. Nanti Yama ini kelihatannya bisa kita lakukan adjustment, penyesuaian dengan tadi vision tadi. Nanti Kang Yama pelajari lagi ya dari konteks ini. Dari gerakan-gerakan 1 sampai 9 yang Kang Yama akan berikan kepada kita, kira-kira yang mana cocok untuk apa gitu. Nanti kita bisa ambil. Nanti kan kita mulai dengan gerakan 1, gerakan dan sebagainya ya Kang ya. Nah, nanti kita akan coba olah sambil jalan ya Kang Yama ya. Kelihatannya ini kita harus punya satu brand baru nih untuk senam yama dengan mengangkat masalah neuroplastisitas ini. Tapi mesti tune in, saya juga harus belajar lagi nih, supaya bisa masuk ke dalam misi kita ya. Jadi misi kita adalah mengaktifkan atau
kemanfaatan dari neuroplastisitas melalui senam Yama Indonesia atau senam energi medicine. Wah, itu topik bagus tuh, Kak. Bagus. Bagus, itu bisa menjual, itu bisa istilahnya punya satu daya tarik ya untuk bisa melihat neuroplastisitas. Seperti juga kita ilmu tentang melatih otak tengah, pernah dengar midbrain? Gini dok, sebetulnya istilah otak itu kan nggak ada sih otak tengah ataupun kiri dan kanan, intinya otak kan, intinya otak dok ya. Ya. Dan otak adalah bagian dari nyawa. Ya. Nah, nyawa itu sendiri satu adalah otak, kedua adalah jantung, ketiga adalah hati. Nah, 3 komponen ini disebutnya bernyawa. Ya. Ada nyawa, itulah hidup. Nah, fungsi hidup maka harus mengerti dulu dari tadi adanya otak, adanya jantung, adanya hati. Ini hidup karena bernyawa. Namanya sudah bernyawa, senyawa lagi dok. Nah, makanya ini ada getarannya dok. Getaran tadi, otak getarannya sampai kemana dan bagaimana getaran frekuensinya. Terus jantung juga core-nya. Terus hati juga. Nah, kalau istilah dari getaran Yama atau energi medicine yang dibangkitkan dari inful tadi gerakan itu, karena kemampuan otak itu cuman sampai dimengerti. Nah, untuk sampai ke paham, bahkan sampai tadi memahami istilahnya jadi ahli, dia harus bergerak. Harus melakukan sesuatu, aktivitas. Bergetar, dia harus bergerak. Supaya apa? Menjadi sesuatu yang pengalaman tadi dok, memahami. Karena otak itu cuma sampai dimengerti. Artinya ilmu, karena dia belajar, akhirnya tadi dia tahu, akhirnya dia mengerti. Cuman sampai dia mengerti. Dan untuk membuka sel saraf lagi otak berikutnya, dia harus melakukan sesuatu. Dia bergerak. Artinya harus melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga dia akan paham dan memahami. Nah, setelah dia memahami, masuk akhirnya ke dataran nyawa yang kedua, ke jantung atau dada. Maka kalau di istilah keterangan itu kan setelah kau belajar huruf kecil, ya ini otak tadi, maka belajarlah huruf besar. Alam. Ya. Nah, untuk memahami alam ini, kan otak itu bisa membaca, itu kan karena ada getarannya tadi. Udah gitu, dia harus memahami itu, dia harus melakukan sesuatu. Belajar. Nah, untuk melakukan makanya bergeraklah. Supaya apa? Masuk ke getaran ke otak, sampai akhirnya dia masuk ke dalam dada. Apa itu? Menjiwai jantung. Menjadi kekuatannya luar biasa. Yeah. Daya gedornya lain lagi dok. Karena sambungannya dari otak jantung itu sama, ada getaran frekuensinya. Yeah. Nah, kalau sudah menjiwai gitu kan, sampai akhirnya dia masuk lagi ke hati. Getaran hati lain lagi dok. Maka ada keterangan kotak kutilah getar hati mukmin ataupun getar hati seseorang yang sangat didengar dan terjadi. Bisa kejadian kalau hati seseorang tersakiti, terzolimi, ataupun hati yang betul-betul meminta kehusuan gitu kan, kehusuannya terjadilah. Itu kejadian di alam atau nyata realitas. Nah, berarti kan lebih kuat lagi getarannya. Makanya getaran hati. Di sini apa?
menghayati. Artinya sudah kenikmatan, khusyuk atau fokus hanya karena menghayati, plak fokusnya ataupun gambar di otak, gambar di jiwa, di dadanya, gambar itu akan memperlihatkan sosok yang betul-betul sudah khusyuk atau menikmati hidup. itu itu yang disebut istilah orang yang bersyukur tidak akan pernah rugi. Artinya orang yang betul-betul sudah menikmati, dia sudah mendapatkan surga di dunia, apalagi di sana. Nah itu, maka istilah keterangan hai jiwa yang tenang, belum mati itu dok. Maka diamlah kalau di surgaku. Itu dia belum meninggal dok, tapi dia sudah berada di surga. Nah, yang mana tadi? Karena sudah masuk tadi dok, dari otak. Kenapa dia otak itu tadi itu tuntunannya belajarlah sampai ke liang kubur. Belajarlah sampai ke liang kubur atau ke liang lahat. Nah, otak ini supaya tidak beku, supaya tidak getarannya tidak berhenti karena menyangkut nyawa yang lain gitu dok, karena ada jantung, ada hati. Salah satu saja berhenti akan menimbulkan ada kematian-kematian kecil. Contoh stroke. kematian belum kematian yang besar atau kubro ya. Semuanya itu berarti udah semuanya lepas, nyawanya sudah tidak ada, atau disebut mati atau maut. Salah satu. Nah itu makanya nyawa itu tadi ada 3 komponen: otak, jantung, hati. Nah getarannya otak bagaimana, gelombang otak itu sampai bisa menggerakkan. Makanya siapa nih dalang, siapa otaknya. Siapa nih dalang. Nah karena tadi istilahnya sampai ada doktrin dan dogma. Bisa, nah itu bisa, itu ilmu dok. Betul, ilmu itu. Ilmu luar biasa dok. Ada ilmu keilmuan sampai bisa diwujudkan dengan contoh-contoh yang sudah ada dok gitu kan ya. Itu Leak, Banaspati ya. Terus ilmu apa lagi? Itu dari sini dok. Belum lagi masuk ke di dada. Belum lagi masuk di hati. Nah hebatnya manusia di situ. Rahasianya Tuhan ada di tubuh manusia itu betul-betul artefaknya adalah manusia. Itu luar biasa. Sempurnanya manusia. Kagum dok. Makanya yuk kita bergetar dulu. Ya, betul dok ya. Hidup bergetar, bergerak. Terus bunyinya apa nih bunyinya? Karena harus bunyi itu menimbulkan huruf, kata, kalimat, kalam, kalimah yang sempurna, maka disebutnya surat ataupun kitab bacaan. Mantap dok, ini nyambung sekali dengan pelajaran baik, ya spiritual, aktual, energi dan lain sebagainya. Karena tadi mengupas hidup, ya bersangkutan dengan nyawa. Dan nyawa itu sendiri yang disebut bersenyawa itu akan pecah oleh hanya atom dok. Atom. Nah, getarannya bagaimana itu atom? Ya luar biasa, nanti dikupas. Dan saya berharap dokter tadi mengkupasnya itu per lembar dok, nanti gerakannya bagaimana ya, terus beralennya. Wah mantap dok, luar biasa. Hamburan itu komentar saya tentang apa yang dokter sampaikan. Itu yang dikupas adalah otak, bagian dari nyawa, bagian dari inti hidup. Begitu Pak Dibyo. Begitu dok. Ya, ini memang satu pencerahan baru bagi kita untuk sama-sama belajar bahwasanya neuroplastisitas atau neuroplasticity itu sebenarnya bisa kita, bukan rekayasa ya, bisa kita bangun ya dengan cara-cara praktis ya. Nah ini yang saya melihat ada satu peluang ya untuk kita
dengan memanfaatkan senam energi medicine sebagai bagian daripada bagaimana mengoptimalkan ya neuroplastisitas itu bagi kehidupan tidak hanya lansia tapi juga mungkin bagi anak-anak, bagi remaja. Jadi target sasaran mungkin bisa berbeda-beda, tapi dengan topik yang mungkin sama, tapi kemasannya diatur. Nah ini yang saya pikir perlu ada kita perlu exercise lagi. Walaupun sebenarnya malam ini kita nggak terlalu panjang, supaya sebenarnya mau latihan, tapi kalau nggak apa-apa ini kan sebagai perkenalan kita awal, yang mendasari nanti gerakan kita ke depan seperti apa. Nah, sebelum kita tutup, Kang, saya coba tayangkan dulu yang namanya perma. Perma ini adalah itu tadi melengkapi yang neuroplastisitas itu Kang Ardi. Tapi nanti kita bahas di minggu depan aja. Nah, ini konsep kebahagiaan. Itu positif emotion, engagement, relative positif. Ya ada teologi namanya psikologi positif. Positif emotion, Kang, ini bagus banget, ya kan? Kenikmatan dan kesenangan. Kedua adalah engagement, itu keterlibatan. Ini ada yoga atau meditasi kan? Nah, ini relationship, who brings you joy, peace, and support. Nah, hubungan ini kan, kualitas hubungan. Iya, harus bergerak. Ini meaning, kita bermakna. Ya. Pada spiritual engagement, ya. Makna hidup itu penting, ya. Nah, itu larinya nanti kepada vitalitas, achievement, capaian, dewasa. Ya nanti kita bisa berarti apa? Kita bisa vitalitas kan? Well-being, resilience, understanding how well-being helps us manage stress, resilience. Jadi itu kira-kira ini adalah konsep dari karakter, strength and virtues. Ini yang kita harus lakukan, ya, humanity, wisdom, courage, dan senani. Jadi inti-inti ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai materi pembelajaran, kan? Ya, betul. Ya, wisdom, courage, humanity, dan sebagainya. Ya. Nah, kira-kira itu untuk minggu depan. Jadi ini memang kita bahas lebih dalam, udah nggak ngerti. Tambah penasaran ya Kang Yama ya dengan adanya slide yang tadi itu. Nah, tiap slide itu Dok nanti ya. Nah, kita kan bisa gali itu satu persatu. Tiap slide. Misalnya tadi bagaimana membangun courage, keberanian misalnya. Itu kan adalah tadi harus dikatakan. Ya kan, bagaimana membangun kepercayaan dan sebagainya. Itu luar biasa menurut saya ya Kang ya. Ini sesuatu dua teori ini atau dua paradigma baru ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita mengolah sesuatu materi pembelajaran yang sifatnya bisa di-tailor. Tailor itu artinya kita sesuaikan dengan target yang akan kita lakukan. Ya, kita bisa sajikan Dok kepada yang tadi membutuhkan. Ya kan? Itu tadi namanya psikologi positif, Kang. Saya juga baru belajar. Saya bilang luar biasa ini psikologi positif untuk mencapai namanya kebahagiaan. Wah, ini. Ya. Jadi kita punya kemampuan ini luar biasa ini kalau menurut saya. Ya. Kira-kira begitu Kang Adi atau Kang Yama, malam ini kita cukupkan dulu teorinya. Bu Sumia, mohon maaf ini kita mungkin malam ini belum latihan. Iya. Karena belajar dulu Bu. Nanti ini kita akan masuk ke topik itu nanti minggu depan. Jadi satu persatu kita akan jabarkan ini kira-kira misinya apa yang kita lakukan dengan senam Yama. Iya, merangsang otak nih Dok. Gimana Bu, ada komentar nggak? Ini sesuatu yang baru ya.
Silakan Bu Sumi. Enggak ada dalam juga. Nyampe ya, belum nyambung ya Bu ya. Ini masih di awang-awang ya kayaknya. Ya tadi kita bumikan. Jadi kita mencoba akan membumikan satu pemikiran besar, itu sebenarnya pemikiran besar dari orang yang memang menemukan teori-teori itu. Dan tentu saja ini hasil penelitian mereka. Bagaimana kita mencoba menjabarkannya di dalam gerakan-gerakan senam yama bisa mendukung itu, ya Kang ya. Jadi mungkin tadi kombinasi antara pembekalan fisik dengan senam yama juga dengan pembekalan mental spiritual yang harus dilakukan tadi, encourage tadi, keberanian dan sebagainya. Itu ternyata bisa menjadi satu kesatuan Kang, kalau saya lihat sih. Ini bagus ya, nanti kita bisa akan lebih jauh. Kalau udah nggak direkam lagi, saya kira kita bisa bicara lebih jauh tadi. Tapi ini akan menarik karena menurut saya, ini feeling saya ini bagus gitu. Ya. Sangat menarik Dok. Feeling saya ini bagus banget nih kalau kita bisa mencari korelasinya, kemudian mendapatkan sesuatu, satu inovasi baru di dalam memberikan pembelajaran kepada orang dengan satu kerangka seperti itu. Tapi memang latihannya ya. Ya, kita melatih sesuatu supaya tadi yang ada otak jangan sampai kehilangan otak, Dok. Nah, jadi saya kira Kang Yama, itu kesempatan kita malam hari ini, ya kita paling tidak pencerahan pada malam hari ini. Nanti coba Kang Yama pikirkan dari dua slide yang saya berikan kepada Ardi ini, bagaimana kita akan mengolahnya dari aspek yang mana dulu misalnya. Walaupun tetap kita masuk planning bahwa kita siapkan 2 bulan ke depan atau paling tidak 10 kali pertemuan itu untuk bisa nanti masuk kepada pelatihan yang sifatnya istilahnya ini kan baru pendahuluan ya Kang ya. Sifatnya nanti sudah kepada implementasi praktis. Jadi menarik Kang, kalau menurut saya ini akan menarik karena kita lihat dari sisi yang agak berbeda ya tentang senamnya ini dari sisi ilmu pengetahuan mutakhir nih Kang. Psikologi positif ini saya kira mutakhir sekali dan sedang ngetrend. Tapi orang belum melihat dari sisi olahraganya. Kalau saya mantap. Masuk ini barat saya juga. Ya, mudah-mudahan sih insya Allah kita coba lakukan dalam waktu 8-10 minggu ini, kita olah sama-sama Kang. Nanti kita sharing aja. Kelihatannya ya mungkin secara informal juga kita bisa ketemu. Tapi ya secara formal kan kita ketemu tiap hari Minggu ya acara ini. Supaya kita jadwalkan nanti progresnya juga dengan gerakan. Jadi sehingga mulai nyambung dengan apa yang kita lakukan dengan gerakan itu sendiri. Amin. Variasi. Oke, para pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, perkenalan kita malam hari ini membuka perdana pada acara Senam Yama Indonesia. Dan tentu saja kita akan masuk nanti kepada bagaimana membumikan neuroplastisitas itu dan juga PERMA ke dalam satu gerakan praktis yang memanfaatkan atau menggunakan Senam Yama Indonesia. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya Yama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok dan salam jumpa lagi dengan Senam Yama di berikutnya. Mantap itu ilmu dokter. Oh, mantap.